Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas materi madrasah sebagai organisasi pembelajar, madrasah as a learning organization. Materi ini merupakan materi pertemuan ke-14 mata kuliah Manajemen Kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar yang ditujukan untuk mahasiswa prodi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7 dengan jumlah SKS 2. Semoga bermanfaat. Nah, para mahasiswa, apa keterkaitan materi terdahulu dengan materi yang akan saya sampaikan kali ini? Pada pertemuan yang lalu, kita membahas manajemen sumber daya manusia, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu melakukan rekrutmen guru untuk mendapatkan guru yang terbaik, yaitu guru yang paling memenuhi persyaratan baik kualifikasi maupun kompetensi sesuai dengan perundang-undangan. Guru yang terbaik yang diperkerjakan itu kemudian dikelola dengan baik, diberikan kompensasi yang memuaskan, dan terus dikembangkan kompetensinya agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, manajemen pembelajaran organisasi itu fokus pada bagaimana agar sebuah madrasah, sebuah lembaga pendidikan itu bisa kondusif bagi terus berkembangnya kompetensi dan profesionalisme guru. Oleh karena itu, di dalam lembaga pendidikan seperti ini, fokus daripada learning organization adalah bagaimana membuat sebuah lembaga pendidikan itu bisa terus menciptakan pengetahuan baru, kemudian menggunakan pengetahuan baru itu di-share dengan oleh sesama guru, dan proses penciptaan, pemanfaatan, dan sharing pengetahuan ini berlangsung secara terus-menerus. Mengapa sumber daya manusia yang bagus itu harus didukung oleh organisasi yang belajar? Yang pertama, bahwa beban lembaga pendidikan untuk mengelola kurikulum dan pembelajaran, mengelola siswa-siswa dengan efektif, mengelola sarana-prasarana dengan efisien, dan mengelola kehumasan dengan sukses sering menyebabkan kuatnya rutinitas kerja pada lembaga pendidikan. Fokus lembaga itu sering berubah arah karena telah menjadi rutinitas dan keteraturan birokrasi. Kemudian ini menguatkan kultur, keseragaman prosedur, dan juga tata cara mengerjakan sesuatu, termasuk dalam mendeliver proses pembelajaran. Hal tersebut di atas menjadi penyebab hilangnya karakteristik lembaga pendidikan sebagai entitas edukatif organization, organisasi yang edukatif, di mana di dalamnya inti pokok dari kegiatan lembaga itu adalah pendidikan, baik bagi guru maupun bagi siswa-siswanya. Oleh karena itu, perlu dikenalkan suatu paradigma baru dalam memandang sumber daya manusia, dalam memandang makna sebuah pekerjaan. Nah, paradigma baru itu disebut dengan learning organization, organisasi yang belajar atau pembelajaran organisasi. Agar bisa menjadi lembaga pendidikan yang tangguh dan memberikan nilai manfaat yang optimal bagi segenap masyarakat, maka setiap madrasah harus mentransformasikan dirinya menjadi sebuah learning organization, menjadi organisasi pembelajar. Seperti apakah learning organization atau organisasi pembelajar itu? Ini saya sajikan rangkuman secara ringkas yang menjelaskan tentang apakah sebenarnya organisasi pembelajaran itu. Di organisasi pembelajar itu adalah organisasi yang bisa mengubah dirinya, yang sukses merubah dirinya, mentransformasi kelembagaannya
Dan dengan sukses mentransform itu kemudian mendapatkan kesuksesan finansial kalau kita berbicara organisasi bisnis. Kesuksesan dalam organisasi pendidikan tentu bukan itu, tapi adanya nilai tambah, pembelajaran, tercapainya optimalisasi seluruh bakat, minat, potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Perspektifnya tentu berbeda. Kemudian organisasi pembelajar itu punya banyak cara. Baik cara untuk mengembangkan kapasitas SDM-nya, cara membangun komitmen sumber daya manusia, cara untuk terus belajar, learning how to learn, dan juga cara membangun kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya baru. Nah, banyaknya cara-cara tadi adalah semata-mata untuk mendukung penciptaan pengetahuan, pemanfaatan pengetahuan itu, dan juga bagaimana itu bisa di-share ke sebanyak mungkin pendidik. Bahkan tidak terbatas pada satu lembaga pendidikan itu. Di-share keluar juga. Kemudian, organisasi pembelajaran itu juga memiliki nilai-nilai, punya values yang tertanam dengan sangat kuat. Ya, loh, nilai itu pasti tertanam dengan sangat kuat. Konsisten dalam mempraktekkan banyak cara tadi, konsisten dalam mengembangkan kapasitas SDM, dalam membangun komitmen SDM, konsisten dalam terus belajar, dan juga konsisten untuk terus membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Yang kedua juga persisten. Persisten apa bedanya dengan konsisten? Persistensi itu artinya kita kaitkan dengan hambatan-hambatan. Banyak orang melakukan ikhtiar, berusaha merubah diri, tapi tidak kuat untuk menghambati hambatan. Nah, persistensi ini adalah kekuatan organisasi dalam menghandle setiap hambatan-hambatan itu. Jadi meskipun ada hambatan, pantang menyerah. Dia terus melakukan usaha untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baru itu. Kemudian nilai yang ketiga yaitu adanya kolaborasi atau cooperative culture. Budaya untuk bekerja sama itu kuat sekali dalam learning organization. Dan yang terakhir adalah adanya nilai mutual respect. Saling menghormati dan saling support. Saling mendorong. Nah, semua ini akan melancarkan proses penciptaan pengetahuan, pemanfaatan pengetahuan, dan juga sharing berbagai pengetahuan baru itu. Nah, inilah secara ringkas gambaran apakah organisasi pembelajar itu. Nah, untuk mencapai ini adalah kondisi ideal. Untuk mencapai kondisi ideal ini, maka Peter Senge, seorang pakar manajemen organisasi dari Massachusetts Institute of Technology MIT di Amerika Serikat, mengemukakan 5 konsep atau dia menyebutnya 5 disiplin. Oke. 5 disiplin itu apa saja? Yang pertama adalah membangun personal mastery. Yang kedua adalah organisasi harus merevolusi mental model. Yang ketiga, membangun kesadaran tentang system thinking. Yang keempat, membangun team learning. Dan yang terakhir yaitu building share vision. Apa itu? Personal mastery itu. Jadi setiap orang di dalam organisasi itu harus memahami apa yang paling dia inginkan. Baik kaitannya dengan kehidupan pribadi maupun dalam perusahaan. Dan dengan mengetahui itu kemudian dia menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendukung perwujudan keduanya, baik yang dia inginkan maupun yang diinginkan oleh perusahaan, diinginkan oleh organisasi. Nah, itu penting. Jadi harus ada kesadaran, harus ada sensitivitas terhadap dia punya kekuatan, kelemahan itu apa aja. Dirinya itu ada strength dan ada weakness apa saja.
Nah, kemudian dari situ juga harus ada kemampuan untuk mengelola tensi antara cita-cita, aspirasi yang diinginkan dan realitas yang dihadapi di dalam organisasi itu. Jadi dapat digambarkan ketika kita berbicara tentang personal mastery itu, peta konsepnya seperti ini. Kita harus tahu, pribadi-pribadi yang ada di sebuah organisasi itu harus tahu apa sih cita-cita saya, cita-cita pribadi masing-masing. Apa cita-cita organisasi yang hendak diwujudkan oleh organisasi itu apa? Kita mengenalnya sebagai vision, visi. Lalu cari titik temu keduanya. Ada match, ada overlap. Oh, di sini titik temunya. Saya punya kepentingan untuk cita-cita pribadi saya ini, perusahaan seperti ini. Oh, berarti sejalan. Dan dari situ kemudian menganalisis apa kita punya kekuatan dan kelemahan, weaknesses dan strength-nya kita bahas juga, kita teliti. Lalu setelah kita mengetahui, maka kita kemudian melihat prinsip-prinsip, nilai-nilai yang mendukung terwujudnya cita-cita. Jadi kita menumbuhkan, oh kalau saya cita-citanya begini, pasti saya harus punya prinsip ini. Prinsip dan nilai itu untuk dipatuhi dalam rangka apa? Dalam rangka langkah-langkah kita, ikhtiar kita itu berada di suatu rel yang menuju perwujudan cita-cita pribadi dan cita-cita organisasi. Nah, dalam menjalankan itu pasti ada tensi. Maka di situ dibutuhkan kemampuan untuk mengelola tensi itu. Tensinya muncul karena pasti akan ada gap antara di satu sisi cita-cita, baik pribadi maupun organisasi, dan realitas pribadi, realitas organisasi. Dua-duanya harus dikelola dengan sangat baik. Lalu apa itu mental model? Yang kedua ya, mental model itu ya setiap manusia itu sebenarnya dalam bersikap, bertindak, berpikir itu ada asumsi-asumsi yang ada di dalam diri kita. Dimana itu namanya mental model. Mental model ini terbentuk dari pengalaman-pengalaman kita berinteraksi dengan dunia di luar kita. Dan itu interaksi itu adalah sejak kita di bangku sekolah sampai di mana titik usia kita. Dan itu tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman interaksi itu. Pengalaman-pengalaman itu akan membentuk apa yang disebut dengan judgment ya. Jadi semacam kriteria penilaian untuk menilai sesuatu. Selain judgment, kita juga punya persepsi dalam diri kita. Dan itu judgment dan persepsi itu akan sangat berpengaruh terhadap cara kita merespon atau cara kita bereaksi dengan orang lain. Nah, selain itu, dalam mental model itu juga ada yang disebut dengan confirmation bias atau bias konfirmasi. Yaitu sebuah kecenderungan bahwa kita itu akan menyeleksi fakta atau data hanya yang sesuai dengan apa yang kita percayai, apa yang kita miliki di dalam pikiran kita. Nah, ini justru confirmation bias ini merupakan penghalang perubahan dalam diri kita. Karena apa? Karena kita cenderung menyeleksi data-data yang hanya sejalan dengan keyakinan kita itu. Dan dengan cepat kita menyimpulkan sebelum kita memeriksa seluruh data atau memeriksa seluruh kesaksian. Ya, di dalam bisnis ini mental model ini membentuk persepsi kita, manajer misalnya, tentang kondisi pasar, kondisi strategi pemasaran seperti apa. Di dalam sebuah lembaga pendidikan, maka mental model ini juga akan membentuk persepsi kepala sekolah dan guru-guru. Tentang siapa? Tentang siswa yang mereka terima. Tentang orang tua murid. Misalnya confirmation bias, ada kecenderungan kita melihat anak kecil tuh kalau nakal itu biasanya bodoh. Biasanya sudah diatur. Ya, misalnya itu termasuk confirmation bias. Karena dalam diri kita sudah punya judgment dan persepsi-persepsi dari masa lalu hasil interaksi kepala sekolah, guru dengan murid-murid yang ada sebelumnya. Itu pengalaman itu puluhan tahun. Nah,
Yang sangat penting dalam mental model ini, dalam learning organization itu penting sekali untuk mengungkapkan mental model yang ada di dalam organisasi kita, ya, baik pada level personal maupun dalam level organisasi. Dan apa tujuannya? Ya, tadi mengkritisi. Kita bongkar nih mental model kita kayak apa sih? Kita coba kritisi. Selama ini kita selalu menganggap siswa-siswa yang dari kalangan orang miskin itu susah diatur. Nah, gimana caranya? Nah, itu dikritisi, dibahas secara equal, posisi yang sama, bukan berdasarkan pendekatan kewenangan. Kepala sekolah punya suara lebih banyak, tidak seperti itu, tapi mana yang lebih objektif dalam memberikan penilaian, sehingga nanti terjadi pengkritisan terhadap mental model itu yang akan berpengaruh terhadap cara kita bekerja dalam rangka untuk memperbaiki tentunya. Jadi sekali lagi, mental model itu asumsi-asumsi yang membentuk pandangan kita terhadap dunia. Ya, kita punya persepsi, ya, ada dalam otak kita, dalam kepala kita. Kita punya penilaian-penilaian atau judgment. Yang judgment itu duanya itu kemudian membentuk confirmation bias konfirmasi. Bias konfirmasi itu kemudian fakta-fakta yang tidak sesuai dengan persepsi dan penilaian kita akan kita tolak. Itu terkait dengan mental model. Nah, ini kalau kita menginginkan perubahan di dalam organisasi kita, maka mental model ini baik yang ada pada level personal kita, orang-orang yang duduk di organisasi, dan mental model organisasi kita harus dibongkar dulu. Harus dilakukan dekonstruksi terhadap bangunan-bangunan mental model yang hidup di dalam diri kita dan juga di dalam organisasi kita. Selanjutnya yang ketiga adalah share vision. Ya, share vision itu visi yang dipahami oleh semua warga organisasi itu harus dibangun. Dan di sini catatan bahwa visi itu tidak mutlak dibikin oleh seluruh member secara bersama-sama. Nah, tapi jangan juga dihindari bahwa visi yang diciptakan oleh satu orang itu juga sebenarnya tidak masalah. Memang prinsipnya dalam pembentukan visi organisasi itu makin banyak yang berpartisipasi, itu akan semakin menguatkan daya kolektif organisasi itu dalam mewujudkan visinya itu. Nah, dalam rangka apa? Terus ada building share vision, biar ada kebersamaan, ada rasa sense of belonging, rasa memiliki terhadap visi itu. Karena itu penting sekali. Kalau visi itu tidak ada rasa memiliki dari seluruh organisasi, ya percuma saja, tidak akan kuat ya untuk membentuk ikhtiar kita mewujudkan visi itu. Jadi sekali lagi, membangun visi bersama itu visi individu. Nah, visi individu kemudian bertemu antar individu dalam organisasi, maka terbentuklah melalui proses musyawarah, negosiasi, muncullah visi bersama. Nah, visi bersama itu kalau dibentuk semakin banyak yang terlibat di dalamnya, maka akan semakin kuat. Sehingga daya kolektif organisasi itu juga akan menjadi kuat. Jadi partisipasi anggota menjadi penting ya dalam proses membangun visi bersama itu. Semakin banyak partisipasi dalam perumusan misi, dalam perumusan visi, akan semakin kuat daya kolektif organisasi itu dalam mewujudkan visi yang dirumuskan dalam misi organisasi itu. Yang keempat adalah team learning. Orang yang bisa bekerja sama pasti akan bisa belajar bersama dan akan menghasilkan produk lebih banyak lagi, lebih bermutu lagi, lebih bervariasi lagi. Organisasi dengan lebih banyak belajar bersama akan memiliki daya kreasi yang lebih baik. Nah, team learning ini harus dilandasi oleh personal mastery tadi yang di depan. Ya, yang juga mensyaratkan diungkapkannya mental model tadi yang saya sampaikan. Mental modelnya didekonstruksi
dilihat menjadi eksplisit sehingga mudah dibaca, diketahui, disadari. Nah, itu akan menjadi kekuatan kritis terjadinya pembelajaran. Dan kekuatan kritis akan munculnya aksi yang lebih produktif. Maka akan terjadi pembelajaran kelompok yang efektif. Ya. Apa itu pembelajaran kelompok yang efektif? Ya, kita punya kemampuan mendengarkan orang lain. Kita memiliki kemampuan untuk menghilangkan confirmation bias tadi. Dan juga kita diberi kemampuan untuk mengungkapkan ide-ide baru. Meskipun mungkin harus melalui perbedaan pendapat. Namun demikian tetap nyaman. Meskipun kita tidak mengetahui seluruh jawaban atas persoalan yang kita hadapi, itu nggak masalah. Jadi, efektif team learning itu, mengapa team learning itu efektif? Ada 4 sisi yang harus kita pahami. Yang pertama, dalam team learning itu kita mendengarkan orang lain, mendengarkan cara pandang orang lain. Kita juga menghilangkan confirmation bias yang sudah kita bongkar di langkah awal tadi. Confirmation bias, jangan lupa tadi ya, persepsi dan judgment yang membuat kita cenderung untuk menyeleksi fakta hanya yang sesuai dengan selera kita, sesuai dengan persepsi kita dulu, dan itu tidak baik. Confirmation bias itu harus dihilangkan kalau kita hendak menciptakan effective team learning. Juga dengan itu mengungkapkan ide-ide baru. Inovasi itu kan muncul karena adanya ide-ide baru itu. Dan itu pasti harus ada, kita memaklumi pendapat-pendapat. Ada silang pendapat, ada perbedaan-perbedaan ide, perbedaan konsep. Nah, jika keempat ini ada dalam sebuah organisasi, maka di situ ada effective team learning, maka organisasi itu akan memiliki daya kreasi yang sangat baik. Yang kelima, yaitu system thinking. Apa itu system thinking? Kita tahu bahwa sistem itu adalah bagian-bagian kecil yang saling terhubung secara fungsional. Untuk memahami sebuah sistem, maka kita harus memahami bagaimana antar bagian itu saling terkait. Bagaimana antar bagian itu saling mempengaruhi. Menerapkan sistem thinking dalam perusahaan berarti menekankan penglihatan pada fungsinya. Fungsi manufacturing itu fungsinya apa? Fungsi financing, fungsi marketing itu apa? Itu kita lihat sebagai fungsinya, bukan sebagai bagian-bagian yang berdiri sendiri-sendiri, yang terisolir, yang tidak terkait antara satu dengan yang lain. Itu namanya system thinking. Bagian-bagian kecil itu merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Ini harus kita pahami, sehingga kita akan bisa melihat secara objektif bagaimana sebuah kenyataan dalam organisasi itu. Ya, system thinking bisa diilustrasikan seperti ini. Fungsi-fungsi perusahaan dilihat sebagai sebuah kesatuan dan bagian dari sistem yang lebih besar. Kalau kita lihat perusahaan ya di tengah ini, sistem manufacturing, sistem keuangannya, sistem pemasarannya, ini saling terkait. Tidak mungkin akan bisa memasarkan produk kalau kita tidak tahu pada proses manufakturnya. Nah, sistem thinking dalam dunia pendidikan juga sama. Kita harus melihat apa sih yang menjadi bagian dari sebuah mekanisme pendidikan itu. Oh, di situ ada input, ada proses, ada output. Itu sistem thinking namanya. Kesimpulan apa yang bisa kita petik dari presentasi kali ini? Yang pertama, agar madrasah sukses dalam kiprahnya sebagai lembaga pendidikan, maka ia harus merubah dirinya menjadi organisasi pembelajaran. Yang kedua, untuk menjadi organisasi pembelajaran, maka madrasah harus menerapkan 5 disiplin atau konsep
yang dijelaskan tadi. Materi kali ini baru menjelaskan seperti apakah organisasi pembelajar itu dan apa saja konsep atau disiplin yang harus diterapkan. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana membangun madrasah menjadi sebuah learning organization. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.